Patung itu tampak kokoh, berdiri gagah di antara kedua kakinya yang kuat. Tangan kirinya memegang sebuah tongkat yang meneguhkan kewibawaannya, sedang tangan kanannya membentang ke samping kanan dengan jari-jari yang terbuka seolah memberi salam penyambutan pada siapa saja yang melihatnya. Patung itu dialah Guru Patimpus Sembiring Pelawi, bapak pendiri Kota Medan. Letaknya di sebuah pertigaan jalan yang cukup padat, sekitar 20 meter dari Jalan Karu atau 300 meter dari Pajak Petisah, atau 500 meter dari kantor Wali Kota Medan, dan 500 meter dari Gedung Pengadilan Negeri Medan. Tugu Guru Patimpus adalah monumen penting pengingat sejarah Kota Medan. Tugu itu diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara, Marah Halim Harahap, pada tanggal 20 Agustus 1975. Sedangkan peletakan batu pertama pengerjaannya dilakukan pada masa Kota Medan dipimpin oleh wali kotanya, M. Saleh Arifin. Tentang bagaimana Guru Patimpus yang berasal dari Tanah Karu bisa sampai ke Tanah Deli, lalu menikah dengan Beru Tarigan, seorang putri Panglima Perang di Pulau Brayan bermarga Tarigan. Sudah banyak buku yang mengisahkannya. Pun demikian ketika sang guru sekitar tahun 1590 membuka dan mendirikan sebuah kampung di pertemuan dua sungai, yakni Sungai Deli dan Sungai Babura, yang kemudian dinamainya dengan Kuta Madan atau Kampung Medan. Atas jasa-jasanya sebagai pendiri Kota Medan, pemerintah Kota Medan menganugerahkan penghargaan kepada Guru Patimpus Sembiring Pelawi dengan menetapkan hari jadi Kota Medan pada tanggal 1 Juli 1590, hari di mana sang guru mendirikan Kampung Madan. Pemerintah Kota Medan juga memberi nama jalan di Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, di mana Tugu Guru Patimpus berdiri dengan nama Jalan Guru Patimpus. Namun, terlepas dari sosok Guru Patimpus yang sangat berjasa itu, rasanya tak banyak warga Medan yang tahu siapa sesungguhnya perancang dan pembuat patung sang pendiri Kota Medan itu. Sudah saatnya anak Medan tahu bahwa monumen historis yang menjadi salah satu ikon Kota Medan itu adalah hasil karya seorang seniman perupa ternama Kota Medan, Ari Dharma. Uniknya, Ari Dharma bukanlah orang Medan asli. Dia lelaki Jawa asal Muntilan, Jawa Tengah. Lelaki kelahiran 3 Maret 1939 ini merupakan anak pertama dari 4 bersaudara lulusan sekolah menengah teknik pertama Canisius Muntilan. Tapi ia kemudian ikut kakeknya yang merantau ke Medan dan bekerja sebagai karyawan perkebunan di Kotari, Galang. Lebih unik lagi, Ari Dharma pun sejatinya bukan pula seorang pematung. Dia adalah seorang otodidak. Namun dia gemar membaca buku sejarah dan pandai menulis. Pada awalnya, dia hanyalah seorang pembuat peta atau juru gambar di perusahaan perkebunan milik warga negara Belanda dan Swiss di Kotari, Galang itu. Tapi dia tidak betah di perusahaan itu. Lalu
Aridharma pindah ke Medan dan bekerja sebagai pelukis klise di perusahaan klise Ahtong yang waktu itu menjadi pembuat klise untuk penerbit surat kabar di Medan. Di era 1960-an, sebagai pelukis komik, Aridharma suka membuat komik berisi kritik sosial yang dikemas dalam bentuk komedi. Salah satu karyanya yang sangat terkenal waktu itu adalah komik berjudul Kelowor Gara-gara Celana Buntung yang diterbitkan secara bersambung di Harian Mimbar Umum Medan, lalu diterbitkan sebagai buku oleh CP Asia Tenggara. Di perusahaan inilah Ari berkenalan dengan Taguan Harjo, Zamnuddin, Jas, dan Bahzar Suaib. Perkenalan dengan Taguan Harjo lah yang membuat Aridharma memutuskan berhenti dari perusahaan Ahtong dan fokus belajar menjadi pelukis komik dengan Taguan. Lebih kurang setahun, ia bahkan tinggal bersama Taguan Harjo untuk mendalami teknik menulis komik. Aridharma dikenal sebagai penulis pelukis komik yang cukup produktif di Medan. Selain serial Kelowor, dia juga membuat komik dengan latar belakang sejarah, di antaranya Medan Area Membara, Mawar Rimba, Emas Merah, Badai Perang di Kerajaan Haru, Pahlawan Tujuh Lautan, Sarinande, Putri Hijau, dan Laskar Perang Sunggal, serta yang terakhir, sejarah tentang Guru Patimpus. Di Medan, selain patung Guru Patimpus, patung seniman Jaga Depari yang kini berdiri kokoh di salah satu sudut jalan di kota Medan juga merupakan buah karyanya. Kini, dalam usianya yang sudah 84 tahun, kondisi kesehatan Pak Aridharma sudah sangat menurun. Tapi semangat berkeseniannya masih terus membara. Sampai hari ini, dia masih tetap melukis, menulis komik, dan membuat macam-macam barang kerajinan tangan. namun semua aktivitas itu kini dia lakukan hanya sebatas mengisi waktu luang. Tenaganya sudah jauh berkurang. Pikirannya juga sudah lagi tidak sekreatif dulu. Tangannya mulai gemetar. Bahkan sebentar-sebentar dengan alat yang dibelinya sendiri, ia harus memeriksa tensi tubuhnya. Pak Aridharma kini adalah seorang seniman tua yang sepi, sendiri, di rumahnya yang sangat sederhana. Tak ada barang mewah apapun. Ia bahkan mempersilahkan orang-orang yang datang ke rumahnya duduk di lantai beralaskan tikar seadanya. Aridharma adalah salah satu contoh seniman di kota Medan yang sama sekali tidak pernah mendapat apresiasi dari pemerintah di daerah ini. Meski karya-karyanya dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, memang sejumlah orang pernah datang ke rumahnya menawarkan empati dan simpati atas kehidupan masa tuanya yang susah. Namun, kedatangan itu sebatas menghibur diri. Buku-buku komiknya pun ditawar untuk diterbitkan, tapi hanya ada satu yang benar-benar terrealisasi, yakni buku komiknya tentang Guru Patimpus, diterbitkan atas jasa besar Profesor Dr. Umar Jain melalui Klinik Pantun Nusantara.
Selain itu, janji-janji yang pernah diterimanya tak pernah benar-benar diwujudkan. Semogalah di usia tuanya saat ini ada para pejabat Kota Medan atau calon-calon pejabat di Kota Medan yang mau mengingat jasanya dan tidak melupakannya.